Sejak kerjasama luar angkasa pertama dimulai pada 1975, politik stasiun luar angkasa internasional semakin berkembang dengan bergabungnya banyak negara. Bahkan pada 2150, sebuah ras dari planet yang berbeda, juga bergabung dengan stasiun luar angkasa manusia. Disusul oleh banyak spesies lain dari berbagai planet dan tata surya. Stasiun antargalaksi Alpha yang besarnya kini mengancam bumi, akhirnya dilepaskan ke ruang hampa untuk menjelajahi titik terjauh alam semesta. Hingga 400 tahun kemudian, di planet Mul, kehidupan yang damai dan sentosa baru memulai paginya. Planet Mul dihuni oleh spesies mutiara selama berjuta-juta abad lamanya. Mereka hidup dengan mengumpulkan mutiara dari lautan mereka yang kaya. Raja ras mutiara yang bijaksana senantiasa melaksanakan sedekah alam sebagai wujud rasa syukurnya. Dengan seekor hewan kecil yang mereka pelihara, sebuah mutiara terbaik bisa digandakan dalam sekejap mata. Namun hari itu, Aksa yang merupakan putri raja, melihat sesuatu jatuh menembus langitnya. Makin banyak kepingan terbakar yang jatuh bagai hujan, membuat ras mutiara menjadi panik dan ketakutan. Sang raja memerintah para penjaga untuk mengamankan rakyat segera. Rupanya benda-benda tersebut adalah kepingan pesawat luar angkasa. Sesuatu sedang terjadi di dekat planet mereka. Sang raja bersama beberapa prajuritnya, mencoba memeriksa salah satu bangkai pesawat. Sementara Aksa masih berlarian di kota, sebuah pesawat super raksasa menghantam tanah dengan begitu kerasnya. Sang raja segera memerintah prajuritnya untuk berlindung dan mengunci pintu pesawat. Pegangan pintu yang rusak kemudian terlepas. Aksa berlari ke arah mereka. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Ledakan pesawat induk super raksasa, lantas menyapu bersih Aksa bersama planetnya. Valerian terbangun dari mimpinya yang tiba-tiba. Laurelin datang dan menanyakannya apa yang terjadi. Namun Valerian yang menyukainya malah merayunya. Pesawat kemudian memberikan peringatan pendaratan. Keduanya segera bersiap dan meninggalkan pantai virtual. Sepanjang koridor menuju kokpit, Valerian terus merayu rekannya. Namun Laurelin tetap menolak, karena ia tahu bahwa Valerian tidak pernah setia terhadap satu wanita. Keduanya menaiki kursi kokpit masing-masing. Valerian meminta pesawatnya untuk memindai otaknya yang baru saja menerima gelombang dari luar. Namun tak dapat diketahui dari mana gelombang tersebut berasal. Pesawat mereka kemudian meninggalkan ruang hampa menuju planet bernama Kirian. Menteri Pertahanan yang sudah terhubung, meminta mereka untuk menyelesaikan misi rahasia ini tanpa kesalahan, yakni untuk merebut kembali konverter yang telah dicuri, yang berisi seekor hewan terakhir dari spesiesnya yang telah tak tersisa lagi. Keduanya mendarat di hadapan Kapten Gibson dan pasukannya. Dengan bis terbang, Kapten Gibson membawa mereka ke sebuah lapangan berpagar. Sebelum berangkat, Valerian kembali memohon Laurelin untuk mau menjadi istrinya. Namun Laurelin malah menertawakannya. Misi dilanjutkan. Para turis dari ras manusia mengenakan helm yang telah disediakan. Mereka akan mengunjungi sebuah pasar besar yang berada di dimensi yang berbeda, yang hanya dapat dilihat dan disentuh dengan helm dan sarung tangan khusus. Valerian membaur di antara mereka. Di sisi lain lapangan, Laurelin menepi dan langsung menembakkan alat pengendali ke seorang penjaga. Yang dengannya, mereka dapat mengendalikan tubuh sang penjaga sepenuhnya. Valerian memisahkan diri dari rombongannya. Laurelin pun masuk dari pintu yang telah dilubangi. Valerian terus berjalan menemui agen Copper seorang diri. Sersan Copper memberinya kacamata dan kotak transmisi, yang dapat digunakan untuk membawa barang dari lain dimensi. Valerian kemudian di-scan untuk menyamarkan diri. Sementara itu, ras mutiara yang tersisa telah tiba untuk bertransaksi dengan sang pencuri. Kotak konverter dikeluarkan sebagai barang utama negosiasi. Ras mutiara kemudian mengeluarkan sebuah mutiara sebagai bayarannya. Namun rupanya, sang pencuri tidak mau menerima begitu saja. Masing-masing senjata seketika diarahkan untuk menyelesaikan kesepakatan. Tanpa mereka sadari, Valerian berhasil masuk ke dalam ruangan. Ketika situasi negosiasi akan berakhir pembunuhan, tangan bersenjata milik Valerian telah berada di kepala sang pencuri. Valerian pun berkata bahwa makhluk bernama Igon Sirus tersebut, didakwa telah melakukan pencurian konverter Mule milik Federasi. Laurelin mendekati Valerian dari belakang. Kotak transmisi kemudian muncul di samping Igon.
Valerian memerintah Igon untuk memasukkan konverter Mule ke dalam kotak. Laurelin pun segera menariknya kembali dari lain dimensi. Misi telah selesai. Namun Valerian yang melihat mutiara persis di mimpinya lantas mengambilnya. Ketika ia akan keluar, hewan penjaga tiba-tiba menggigit tangannya. Laurelin pun sadar bahwa rekannya telah diserang. Sersan Copper segera diperintahkan untuk memberikan bantuan. Namun ia segera dapat dikalahkan. Valerian berusaha kabur dan menghilang di keramaian. Namun seorang penjaga kemudian menemukannya. Valerian pun terus berlari secepat yang ia bisa. Hingga akhirnya sebuah tembok di dimensi lain menghentikannya. Laurelin mendekat dan berusaha memperbaiki kotak transmisinya. Namun Valerian tidak bisa diam karena para penjaga mulai berdatangan. Saat hewan penjaga akan menyerangnya, Valerian berhasil menarik kembali tangannya. Sementara itu, Igon mentransfer hewan pemburunya dan memerintahkannya untuk mengejar Valerian. Kapten Gibson pun memerintah keduanya untuk berlari. Tubuh penjaga yang telah berhasil dikendalikan berusaha melindungi. Mereka pun berhasil mencapai bis dan langsung berangkat. Hewan pemburu Igor berlari kencang mengikuti bis mereka. Anak buah Kapten Gibson berusaha menembaknya. Namun hewan tersebut berhasil melompat dan mulai merusak badan bis. Valerian pun memanggil pesawatnya. Hewan pemburu menembus masuk dan mulai mengamuk. Valerian dan Laurelin akhirnya berhasil melompat ke pesawat mereka. Saat keduanya menaiki kursi kokpit masing-masing, hewan pemburu Igor juga telah menumpang di badan pesawat. Valerian pun mengegas pesawatnya dengan kecepatan cahaya. Hewan Igor lantas tertinggal dan kembali terjatuh ke planetnya. Laurelin mengeluarkan hewan konverter Mule yang merupakan satu-satunya yang tersisa. Sementara Valerian menganalisa mutiara yang baru didapatkannya. Oleh pesawatnya Valerian diberitahu bahwa mutiara tersebut berasal dari planet Mule yang telah musnah 30 tahun lalu. Sayangnya aksesnya ditolak ketika hendak menggali informasi lebih banyak. Keduanya kemudian bersiap untuk meninggalkan ruang hampa menuju Alpha. Valerian berkata kepada Laurelin, bahwa ia berjanji akan membawanya berlibur ke pantai sungguhan jika lamarannya diterima. Keduanya pun tiba di stasiun Alpha. Stasiun luar angkasa yang besarnya kini sudah tak terkira. Sejak meninggalkan orbit bumi, Alpha telah berkelana 700 juta mil jauhnya. Berpopulasi hampir 30 juta dengan 3.236 spesies di dalamnya. Sisi selatan Alpha adalah bagian perairan. Daerah utara merupakan daratan gas. Bagian timur dihuni oleh koloni Omelai, yang tak tertandingi dalam teknologi. Sedangkan bagian barat dengan atmosfer yang telah disesuaikan, dihuni oleh 9 juta manusia. Keduanya menemui jenderal mereka. Jenderal menjelaskan situasinya, bahwa 1 tahun lalu sebuah zona radioaktif teletar dan dikhawatirkan akan menghancurkan Alpha. Komandan kemudian datang dan membenarkan perkataan jenderal. Mereka pun menghubungi Menteri Pertahanan, yang lantas menugaskan Valerian dan Laurelin untuk menjaga keselamatan komandan, dalam rapat Dewan Keamanan Alpha beberapa menit lagi. Sementara Laurelin mencoba membuktikan kebenaran hewan konverter Mule yang bisa menggandakan segala hal. Komandan bersama pasukan robotnya memasuki ruangan rahasia, yang mana seorang ras mutiara telah lama disiksa untuk bicara. Komandan pun memerintah untuk membunuhnya jika dalam 1 jam belum membuka mulutnya. Setelahnya, komandan berkata kepada robot khususnya untuk melakukan apa yang telah diprogramkan jika operasi mengalami kegagalan. Valerian dan Laurelin datang dengan pakaian pengamanan maksimal. Komandan kemudian meminta konverter Mule untuk diserahkan kepadanya. Namun keduanya menolak demi keamanan. Karena konverter Mule tersebut merupakan satu-satunya spesies yang tersisa, yang kemampuannya menjadi rebutan semua pihak di alam semesta. Komandan pun diam dan hanya dapat menerima. Mereka pun memasuki ruang rapat keamanan, kecuali Laurelin yang berjaga di luar. Komandan memulai rapatnya. Rapat tersebut terdiri dari spesies utama yang menghuni Alpha. Dengan teknologi terkini, mereka bisa saling berkomunikasi dan berbagi informasi. Komandan kemudian menjelaskan zona radioaktif yang makin mengancam. Di luar, Laurelin didatangi oleh 3 makhluk bebek yang disebut Daugan Dagis. Mereka berkata bahwa sekelompok orang akan datang untuk merebut konverternya. Laurelin pun menanyakan siapa yang mereka maksud. Namun Daugan Dagis meminta bayaran untuk informasi selebihnya. Tiba-tiba alarm peringatan terdengar. Laurelin segera masuk untuk mengamankan komandan. Namun semua pintu telah terkunci. Tak lama setelahnya, sekelompok orang menembus dinding ruangan. Yang ternyata adalah ras mutiara yang lantas menembaki mereka dengan cairan pembekuan. Valerian pun bersembunyi. Namun tak lama berselang,
Sebuah tembakan lantas membekukannya. Ras Mutiara kemudian membawa tubuh komandan bersama mereka. Robot kecil Valerian keluar dari sarangnya dan mulai membelah balutan yang membekukan tuannya. Valerian segera membebaskan Laurelin dan memintanya untuk melacak komandan dari ruang kendali. Valerian pun segera mengejar Ras Mutiara. Dari ruang kendali, Laurelin berhasil melacak posisi komandan dan memberikan arahnya. Valerian kemudian memasang pelindungnya dan segera berlari menembus berbagai rintangan. Sementara itu, Ras Mutiara telah sampai di pesawat mereka. Laurelin memberikan Valerian instruksi untuk menemui pesawatnya. Valerian memacu pesawatnya dan mulai menembaki pesawat Ras Mutiara. Namun perlindungan pesawat mereka tak bisa ditembus dengan misil biasa. Mereka bahkan bisa membelah pesawatnya menjadi ukuran lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Valerian menjadi kebingungan. Namun Laurelin kemudian menemukan pesawat yang membawa komandan. Valerian kembali memburunya. Ukuran pesawat yang besar membuat gerak Valerian terbatas. Ia pun menaiki Skyjet dan menerbangkannya dengan kecepatan penuh. Akhirnya Valerian berhasil menancapkan talinya ke pesawat buruannya. Sayangnya pesawat Valerian malah terbentur karena tak bisa menahan lajunya. Hingga kemudian Valerian kehilangan kendali dan tak lagi terdeteksi di zona merah. Laurelin pun akan pergi menolong rekannya. Namun Jenderal melarangnya karena zona merah berada di bawah kendali Ras Mutiara yang berbahaya. Laurelin pun menanyakan mengapa mereka hanya membekukan semua orang, jika mereka memang berbahaya. Namun bagaimanapun Laurelin berkata, Jenderal tetap melarang dan menahannya. Laurelin yang akan dibawa ke ruang tahanan, lantas melawan dan melumpuhkan penjaganya. Laurelin menemui Daugan Dagis dan mengancam mereka untuk memberikan informasi keberadaan rekannya. Sang Jenderal meminta komputer untuk memberikan semua informasi soal planet Mule. Namun aksesnya juga ditolak seperti yang pernah dilakukan oleh Valerian. Hanya komandan seorang yang memiliki aksesnya. Daugan Dagis membawa Laurelin ke sebuah sungai dan memberinya ubur-ubur selaput otak. Laurelin pun memakai makhluk tersebut di kepalanya. Sesaat kemudian gambaran Valerian melintas dari masa lalu hingga keadaan dan posisinya sekarang. Laurelin mulai terengah-engah. Ia pun melepas makhluk tersebut dari kepalanya. Ia telah mendapatkan kode posisi di mana Valerian berada. Laurelin kemudian tiba di tempat dimaksud dan menemukan Valerian telah pingsan di samping Skyjetnya. Valerian segera diberi obat hingga ia pun tersadar. Daugan Dagis menemui Jenderal dan menawarkannya informasi rahasia. Jenderal kemudian dibawa ke tempat di mana seorang Ras Mutiara telah disiksa. Melihat hal tersebut, Jenderal menjadi marah. Sementara Valerian memperbaiki Skyjetnya, Laurelin terpesona oleh kupu-kupu yang bercahaya. Tiba-tiba tangan Laurelin terjerat dan ia pun terangkat ke atas. Valerian pun melompat dan berhasil mendapatkan kupu-kupu umpan yang sama. Valerian kemudian tiba di atas dan langsung menembak pemancingnya. Laurelin dibawa ke dalam istana para Boulan Bator. Valerian tak mungkin langsung masuk dan menyerang mereka semua. Satu-satunya cara adalah dengan menyamar. Untuk itu Valerian butuh bantuan Glamopod. Ia pun pergi ke kota di dekat istana mereka. Tempat di mana para pelacur menawarkan jasanya. Seorang lelaki pemilik klub kemudian menemuinya. Valerian berkata bahwa ia ingin bertemu Glamopod. Lelaki tersebut lantas membawanya masuk. Seorang wanita datang dan mulai merayunya. Ia bahkan mengubah dirinya menjadi Laurelin. Valerian hampir tergoda. Namun ia pun menodongkan pistolnya. Makhluk tersebut menjadi panik dan berteriak. Lelaki pemilik klub lantas dilumpuhkannya. Valerian memohon kepada makhluk bernama Babel tersebut untuk membantunya. Sebagai balasan, ia akan membebaskannya dari pemilik klub yang memperbudaknya. Sesaat kemudian, keduanya keluar sebagai lelaki pemilik klub, lalu memisahkan diri di dekat istana Boulan Bator. Valerian meminta Babel untuk menyamar sebagai salah satu dari mereka. Babel pun kembali menyelimutinya dan mulai mendekati pintu masuk istana. Para penjaga membiarkan keduanya lewat tanpa curiga. Mereka kemudian bergabung ke dalam barisan panjang pembawa makanan kepada sang raja. Di barisan terakhir, Laurelin membawa nampan dengan topi yang besar. Sang raja menjadi antusias melihatnya. Di hadapan sang raja, kepala Laurelin diberi perasan buah lemon. Laurelin yang melihat raja mengambil gunting kepala lantas berusaha kabur. Namun para penjaga berhasil membawanya kembali kepada raja mereka. Saat raja mendekatkan guntingnya, Babel dan Valerian melakukan aksinya. Keduanya dengan mudah membunuh para penjaga dan memenggal kepala sang raja.
Mereka pun memisahkan diri dan mulai menumbangkan prajurit Boulan Bator satu persatu hingga tak tersisa. Namun 1.000 prajurit lain kemudian datang. Kedua pihak lantas maju berhadapan. Babel segera menyelimuti keduanya dan melompat lewat lubang pembuangan. Sementara itu dengan ketiadaan komandan, Menteri Pertahanan melimpahkan kepemimpinan kepada Jenderal. Jenderal pun meminta akses penuh kepada semua data komandan. Akhirnya Menteri mengizinkannya. Jenderal segera mencari tahu apa yang telah terjadi atas planet Miul. Rupanya, perang antara manusia melawan kaum Arisum menjadi penyebab kehancuran planet tersebut. Sistem kemudian menolak untuk memberikan data pemimpin operasinya. Ketiganya lantas terjatuh bersama tumpukan sampah. Konverter Miul masih aman bersama Laurelin. Namun Babel telah sekarat setelah terkena tusukan saat melompat. Babel berterima kasih kepada Valerian karena telah berniat baik menolongnya. Sesaat kemudian, Babel retak dan berakhir sebagai abu. Pasukan manusia bersiap untuk melakukan penyerangan ke zona radioaktif. Bergabung bersama mereka, robot Katrons yang diprogram khusus oleh komandan. Valerian dan Laurelin lebih dulu tiba di zona tersebut. Keduanya merasa telah dibohongi karena ternyata udara di sana tidak beracun. Dari sebuah portal di hadapan mereka, seorang ras mutiara menyambut kedatangan keduanya. Mereka pun masuk ke dalam portal tersebut, yang ternyata adalah perut pesawat yang menjadi tempat tinggal kaum mutiara yang tersisa. Keduanya kemudian dapat melihat komandan yang pingsan di sana. Sang raja bersama istrinya menyambut kedatangan mereka. Sang raja berkata bahwa ras mutiara telah merasakan kehadiran jiwa Aksa di dalam diri Valerian, yang telah memasukinya lewat gelombang saat kematiannya. Istri raja kemudian memegang kepala Valerian. Bayangan Aksa lantas terlihat penuh kerinduan. Sang raja menceritakan apa yang telah menimpa planet dan kaumnya. Selama berabad-abad lamanya, ras mutiara hidup dengan harmonis dan sejahtera. Namun suatu ketika, di dekat planet mereka, dua kaum berperang secara brutal. Yang tidak lain adalah manusia dengan kaum Arshum. Ratusan ribu pesawat pemusnah dikerahkan untuk saling menghancurkan. Atas nama hasrat kemenangan, pesawat manusia meluncurkan misil utama ke pesawat induk musuh mereka, yang mengakibatkannya terjatuh menimpa planet Miul dan menghancurkannya untuk selamanya. Sang raja bersama kaumnya yang tersisa, kemudian mengambang di angkasa. Selama bertahun-tahun lamanya mereka tinggal di dalam bangkai pesawat manusia. Seiring berjalannya waktu, mereka bangkit dari keterpurukan dan mulai mempelajari apa yang mereka temukan. Hingga akhirnya, bangkai pesawat tersebut berhasil dihidupkan. Ras mutiara terus mempelajari pengetahuan manusia. Dari teknologi sampai filosofi, waktu pun berhasil melarutkan dendam dan amarah. Namun bagaimanapun, ras mutiara tak akan pernah lupa terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kehancuran rumah mereka. Hingga suatu hari, pesawat pedagang rongsokan yang menjelajahi galaksi membawa pesawat mereka menuju Alpha. Ras mutiara pun tinggal dalam bayangan tanpa ketahuan. Secara diam-diam, mereka mempelajari segala ilmu dari berbagai spesies dan kebudayaan. Dengan segala pengetahuan yang telah mereka pelajari dengan susah payah, ras mutiara kini telah siap memulihkan planet mereka yang telah musnah. Tinggal dua hal yang mereka perlukan, yaitu konverter Miul dan mutiara. Sang raja memasrahkan nasib rasnya kepada keduanya. Valerian dan Laurelin pun memahami apa yang telah terjadi. Untuk mengubur fakta kejahatannya, komandan berniat untuk memusnahkan ras mutiara yang tersisa untuk selamanya. Sang raja kemudian membangunkan komandan dari pingsannya. Komandan tersadar dengan waspada. Valerian dan Laurelin menanyakan fakta kejahatan yang telah ia lakukan. Namun komandan terus menyangkal, dan membela tindakannya sendiri yang telah menyebabkan kehancuran. Komandan berkata bahwa jika fakta tersebut terungkap, maka ras manusia akan kehilangan supremasinya. Akhirnya Valerian pun mengajaknya bicara secara empat mata, lantas memukulnya hingga kembali pingsan. Keduanya kemudian menyerahkan apa yang telah menjadi hak ras mutiara. Istri raja sangat berterima kasih atas kebijaksanaan mereka. Sementara itu, pasukan manusia dan Katrons telah tiba di depan portal. Mereka pun memasang puluhan peledak di sekitar ruangan. Sang istri raja memberi makan konverter Miul dengan mutiaranya. Sejenak kemudian, ratusan mutiara keluar dari tubuhnya menjatuhi wadah yang telah disediakan. Energi mutiara menjalari teknologi yang telah mereka ciptakan, lalu menyebar ke seluruh badan pesawat. Mereka pun telah berhasil memulihkan planet Miul yang kaya.
Namun butuh beberapa saat untuk memutus dimensi mereka dengan Alpha. Yang mana puluhan tentara telah bersiap melakukan serangannya. Valerian dan Laurelin harus bicara kepada Jenderal segera. Keduanya pun menghidupkan mesin pesawat lama. Puluhan ras mutiara kemudian muncul dari portal dan berusaha menunjukkan sikap perdamaian. Valerian dan Laurelin berhasil terhubung dengan Jenderal. Keduanya pun meminta agar mematikan peledak dan menarik mundur pasukan. Namun Jenderal tak bisa melakukannya tanpa perintah komandan. Keduanya pun segera menarik paksa komandan dan memerintahnya untuk mengakui kesalahan. Komandan yang menyadari keadaan, lantas memerintah untuk memusnahkan semua orang. Robot Katrons menerima pesan komandan dan langsung menembak secara membabi buta. Robot Katrons yang berada di ruang kendali juga menembaki semua karyawan. Valerian pun segera berlari memasuki portal dan menembaki para Katrons. Di ruang kendali, Katrons menghidupkan hitung mundur peledak portal. Sementara Valerian berusaha menyerang sambil berlindung, Jenderal memerintah anak buahnya untuk menghentikan hitung mundur. Laurelin pun menghajar komandan tanpa ampun. Di detik-detik terakhir bom akan meledak, Valerian segera melompat ke dalam portal. Pesawat ras mutiara pun telah memisahkan diri dari Alpha dan berteleportasi menuju planet mereka. Peledak telah berhasil dihentikan di 1 detik terakhirnya. Para tentara yang tersisa lantas menemukan komandan telah tergantung tak berdaya. Di angkasa, pesawat Valerian dan Laurelin mengambang di tengah ruang hampa. Valerian mempersembahkan cincin mutiara kepada rekannya. Setelah semua yang telah terjadi, Laurelin tak bisa menolak lamaran Valerian untuk bersama bersatu dalam cinta.